Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Hadi Nugro, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Profesi DKI Daerah Khusus Jakarta. Lalu juga yang saya hormati Bapak Ibu Deputi Pengendalian Pelaksanaan Program Modal Investasi atau DKPM. Lalu Bapak Idris Lainan, Ketua Fraksi Lokal DPR RI. Lalu Ibu Melani Soeharti, Ketua DPR RI. Pak Hussein Pasaman dari juga DKI Jakarta dari Ketua DPR RI. Lalu juga kepada khususnya teman-teman pengurus dari Kadin Indonesia, Pak Yuki, Pak Eka, Pak Juan, lalu ada Pak Erik dan lain-lain yang hadir pada malam hari ini. Dan juga saya ingin menyapa kepada teman-teman dari kadin-kadin daerah lainnya yang hadir pada hari ini semuanya, Bapak dan Ibu dari kadin-kadin daerah yang hadir. Lalu juga saya ingin menyapa kepada Ibu dari Ketua Umum Kadin Daerah Khusus Jakarta, Ibu selamat malam. Lalu saya juga menyapa calon ketua umum daripada Kadin DKI Jakarta, Bapak Andi Nazar Cakra Wijaya. Saya juga yang saya hormati juga Bapak Hotman Berkaitan, Bapak DPSC, tadi juga Bapak Pelajar Latihan, Bapak DOC, Bapak Rian sendiri, Bapak Negara, dan tadi saya bertemu dan sudah berjalan Pak Edi Butari sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Daerah Jakarta, dan juga yang menyapa seluruh jajaran daripada Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan daripada Kadin DKI Jakarta, dan seluruh pengurus Kadin DKI Jakarta, dan khususnya Ketua Umum dari semua Kadin Kota DKI se-DKI Jakarta. Lalu juga seluruh asosiasi gabungan himpunan usaha DKI beserta perusahaan anggota dan mitra Kadin, Ibu Bapak Menteri Mitra Kadin, Ibu Menteri Desa dan saya dan sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam nama budaya, salam kebajikan. Kayaknya dari tadi sudah ada mantul-mantul di pulau sekalian. Jadi kalau boleh saya mulai pada malam hari ini dengan kesempatan. Boleh? Jangan lupa yang bilang catatan. Kesemanggi lewat underpass. Baliknya mampir ke Senayan. Mari sukseskan Mumprov ke-14 Kadin Jakarta siap mencari cuan. Pertama-tama ingin saya ucapkan selamat atas sejarahnya Mumprov ke-14 Kadin yang khusus Jakarta periode 2024-2029, dan juga ini adalah yang namanya Mumprov ke-17 daripada Kadin Indonesia. Boleh tepuk tangan dong. Saya juga ingin mengapresiasi kepemimpinan daripada Ibu Diana Dewi beserta para pengurus yang solid memajukan Kadin DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini. Dan untuk itu, kalau boleh saya ingin kita sama-sama menentukan Ibu Diana dan seluruh pengurus Kadin DKI Jakarta. Saya harap dengan persenjatannya Mumprov Kadin Daerah Khusus Jakarta dapat menjadi sarana konsolidasi dan sinergi untuk memajukan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia, dan dunia usahanya semakin inklusif dan juga kolaboratif. Ibu dan Bapak yang hormati, alhamdulillah di kuartal kedua 2024 kemarin ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% year-on-year. Ini juga berkat kontribusi daripada daerah khusus Jakarta yang ekonominya tumbuh pada angka 4,9% year-on-year pada kuartal kedua. Kita harus bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih tergolong bagus di tengah dinamika ekonomi global yang kita hadapi bersama. Kalau kita bandingkan pertumbuhan kuartal kedua dengan negara lain, contohnya Amerika, hanya 2,8%. Lalu China hanya 4,7%. Lalu Singapura hanya 2,9%. Tentu kita berharap agar
Tentu kita berharap juga, namun kita juga punya salah satu tantangan yang cukup serius, yaitu khususnya di dunia industri. Sekarang maraknya yang namanya impor ilegal yang sangat merugikan industri, terutama UMKM jadi sulit untuk bisa bersaing. Lalu kami di Indonesia mendengar seluruh keluhan, masukan, dan apresiasi daripada aspirasi daripada ibu bapak perusahaan yang masuk melalui anggota luar biasa ART. Dan kami tidak tinggal diam. Kita juga bergerak memperjuangkan teman-teman pelaku UMKM bersama jajaran pengurus. Kami sudah melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Alhamdulillah, Kemendak nomor 932/2024 telah dikeluarkan dan kami menjadi bagian dari Satgas pengawasan barang tertentu, khususnya saat ini untuk komoditas. Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Bapak Menteri Koperasi dan UKM Pak Ferry Marsudi. Tujuannya untuk bersinergi dalam meningkatkan kapasitas daripada ekspor, kapasitas dan juga ekspor, serta meningkatkan perlindungan terhadap UMKM. Ibu bapak yang saya hormati, sesuai dengan Kepres nomor 18 tahun 2022, Kadin adalah satu-satunya organisasi induk organisasi dunia industri dan usaha dan mitra strategis pemerintah. Nah, sebagai mitra strategis pemerintah, kita ini punya peran penting, peran yang sangat penting. Peran untuk apa? Untuk mendukung agenda perekonomian Indonesia. Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih punya target pertumbuhan ekonomi 8%, dan kami mendukung target ini sembari menyadari bahwa sektor swasta penting sekali perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Kami daerah, termasuk daerah khusus Jakarta, sebagai payung dunia usaha di Jakarta harus bisa selalu memaksimalkan dengan potensi daerah dan align ataupun selaras dengan pemerintah daerah juga. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalau kita bicara tentang Jakarta, potensi ekonominya tidak akan pernah habis. Walaupun ibu kota negara sudah pindah ke IKN Nusantara, pengusaha tidak perlu khawatir. Jakarta tetap punya peran penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Justru kita sebagai pengusaha harus bisa mendukung bagaimana Jakarta bisa menjadi sebagai kota global, termasuk dengan potensi dari kawasan aglomerasi daerah khusus Jakarta atau DKI. Kenapa ini penting? Karena dengan sinkronisasi dengan kawasan ini kita akan menciptakan efek domino yang positif. Tentu ini peluang untuk daerah-daerah lainnya ikut berkembang dan memperkuat roda ekonomi kita. Perekonomian Jakarta juga diproyeksikan dapat tumbuh di rentang 4,8 sampai 5,6% pada tahun 2024. Nah, peran daripada Kadin daerah khusus Jakarta menjadi krusial sekali. Kadin daerah khusus Jakarta harus bisa merangkul dan menjadi focal point bagi Kadin di daerah aglomerasi. Kadin Kota Bekasi dan terus menarik investasi agar masuk ke DKI. Karena dengan adanya aglomerasi, peluang investasi makin besar. Nah, Kadin daerah khusus Jakarta juga harus terlibat secara aktif di dalam penyusunan white paper Kadin Indonesia. Saat ini Kadin Indonesia sedang merumuskan white paper usulan strategi ataupun arah pembangunan bidang ekonomi 2024-2029 yang berisi usulan dan masukan di bidang ekonomi sebagai referensi dalam menyusun program kerja pemerintah maupun APJMN 2024-2029. Ini adalah ikhtiar sebagai pelaku usaha untuk mengenal orientasi dan peluang pasar di daerah-daerah.
sehingga kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Dan sebagai mitra strategis pemerintah, kita perlu mendukung agenda-agenda pemerintah supaya selaras dan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau tidak sampai 8%, kita tidak bisa mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Maka inilah syarat mutlak bahwa kita harus bertumbuh 8% dan pernah kita tumbuh 8%. Pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an pernah kita menyentuh 8% tersebut. Makanya white paper ini disusun selaras dengan peta jalan Indonesia Emas 2045 yang sudah kita serahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo tahun lalu. Karena itulah kehadiran Khusus Jakarta sebagai salah satu motor bergerak dengan usaha dan industri di kawasan aglomerasi daerah khusus Jakarta harus terlibat aktif memastikan arah pembangunan di kawasan ini sesuai dengan potensi ekonomi yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menutup sampai ini, tentu teman-teman daerah khusus Jakarta sudah familiar dengan namanya kampanye Ayo Berkarya. Kami punya target 1 juta anggota aktif, terutama dari teman-teman pelaku UMKM. Jadi mari kita terus bersih untuk meningkatkan keanggotaan, agar semakin banyak teman-teman dalam usaha mendapat manfaat dari berbagai program hiburan dan bisa naik kelas. Pada akhir kata, saya mengajak seluruh peserta Mumprov untuk dapat berdiskusi dan juga merefleksikan keberhasilan yang telah dicapai. Semoga Mumprov ini dapat berjalan lancar dan berhasil menyusun program kerja untuk periode 2024-2029 mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.